Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore. Seberapa kita yang hadir pada sore hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan mengambil sikap saat dan sejenak. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan pujian penyembahan. Tuhan berada di balik suci. Mari Bapak Ibu saya undang balik berdiri dan kita akan menaikkan pujian dari Hidup Jemaat nomor 100 Mulia. Kita akan masuk dalam foto dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan. Sebelum kita akan masuk di dalam pengakuan dosa, kita
kiranya kehidupan kami Tuhan Engkau terus terbangun, Engkau terus kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami hidup layak sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang kami berdiri dan kita akan kembali menyanyikan pujian dari Guru Jemaat nomor 99. Kita sorga berdoa.
Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Tuhan, saudara-saudara dan kita semua orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Baik, langsung saja kita akan belajar firman Tuhan bersama. Pada saat sore hari ini saya mengundang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca secara silih bergantian. Ya, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, kita berganti-gantian sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakala dia mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah pilamu dan berjalanlah." Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Amin, firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama yang akan kita pelajari bersama, yaitu mengalami kuasa Tuhan. Ya, mengalami kuasa Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa hidup di dalam Yesus adalah hidup yang penuh mujizat. Amin. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Saudara, kita pun hidup saat ini, kita adalah ataupun kita sedang mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa bernapas, kita sedang mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa bepergian, kita bisa bekerja, ya kita bisa hidup di tengah-tengah rumah tangga yang rukun. Itu pun adalah mujizat Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada kuasa Allah yang sedang bekerja terus-menerus dalam hidup kita. Nah, makanya itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan, kuasa-kuasa Allah yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang perjalanannya, sepanjang pelayanannya. Yesus melaksanakan, mengadakan mujizat. Nah, makanya juga kita kenal juga ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang lumpuh bisa berjalan kembali, bahkan juga orang
Bahkan juga saudara, kita mengetahui bahwa di dalam Yesus itu ada mujizat. Termasuk juga Yesus memberi 5.000 orang makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena ada mujizat. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara coba bayangkan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira masuk akal untuk memberi makan 5.000 orang? Nah, kita hanya yang di sini nggak cukup, saudara, 5 roti dan 2 ikan. Nah, buat saya mungkin masih kurang, saudara. Iya kan? Apalagi pun saudara sekalian. Masih kurang. Tapi kalau di dalam Yesus ada selalu mujizat Tuhan. Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tapi itu yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, bahkan dikatakan di situ bahwa ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, ya 5 roti dan 2 ikan, dengan 5 roti dan 2 ikan, makan 5.000 orang. Bahkan dikatakan di sana masih ada sisa berapa? 12 bakul. Ya, saya bertanya, saudara-saudara, kenapa sampai sisa 12 bakul? Karena yang dicatat di dalam Alkitab, yang makan itu adalah 5.000 orang laki-laki, bukan 5.000 orang perempuan. Coba kalau misalnya 5.000 orang perempuan, saya yakin dan percaya itu makanan tidak ada yang sisa pasti. Karena apa? Ibu-ibu pasti bawa kantongan kresek dan mereka bawa sisanya pulang ke rumah masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksud saya di sini adalah ingat, hidup di dalam Yesus itu, hidup bersama dengan Yesus itu, kita akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Ya, percaya nggak percaya, kita tiap hari mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu, makanya saudara-saudara, tidak heran ketika orang-orang ini dikatakan pembacaan perikop kita ini, ya, mereka rindu mengalami kuasa Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat Tuhan. Buat siapa? Buat orang yang lumpuh ini. Ya, makanya mereka berusaha datang kepada Yesus. Mereka berusaha kepada Yesus. Bagaimana mereka tadi dikatakan, diceritakan di situ? Mereka ada 4 orang menggotong kawannya satu yang sedang lumpuh. Tetapi apa yang sedang terjadi pada saat itu? Bahwa ketika Yesus masuk ke dalam rumah, penuhlah dan sesaklah semua orang. Bahkan dikatakan di pintu di depan pun itu penuh orang. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk membawa kawan mereka yang lumpuh ini ke dalam rumah. Karena tidak ada jalan, orang itu berkerumun, berbondong-bondong melihat Yesus, ingin melihat Yesus, ingin juga melihat pelayanan-pelayanan Yesus. Nah, saudara, ini artinya adalah di mana ada orang mau mengalami kuasa Tuhan dan juga mengalami mujizat Tuhan, ada usaha. Mereka berusaha untuk membawa Yesus. Nah, saudara-saudara, selama ini apakah kita tinggal diam-diam saja? Sebenarnya bagaimana kita ingin merasakan kuasa jamahan Tuhan, mujizat Allah itu, tentunya kita juga ada usaha. Usaha apa? Kita datang dengan doa, kita datang dengan membawa pergumulan, kita datang kepada Yesus supaya Yesus memberikan yang namanya kuasanya bagi kita. Nah, saudara-saudara, tapi kita nggak usah datang kepada Yesus. Ya, hidup kita aman-aman saja. Ya, nggak usah datang kepada Yesus. Tidak ada usaha, tidak ada kerinduan. Tapi saya yakin dan percaya orang yang senantiasa berusaha datang kepada Yesus, dia akan senantiasa dilimpahkan mujizat dan juga kuasa Tuhan. Amin. Saudara-saudara, beberapa hal yang akan kita pelajari bersama, ya, di dalam perikop ini ada 4 hal. Kita bagaimana mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah alamilah kuasa firman. Alamilah kuasa firman, saudara. Ayat yang kedua dikatakan di sana. Coba kita perhatikan. Maka datanglah orang-orang berkerumun
menjadi roti. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman dan perkataan Allah. Yesus melayani kemana saja. Apa yang dia beritakan? Firman Tuhan. Dia berbicara perumpamaan tentang orang-orang yang benih firman itu adalah seperti biji yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batuan. Benih firman itu adalah seperti yang ditaburkan juga di bebatu-batuan. Benih firman itu adalah seperti yang ditaburkan di tanah yang subur. Saudara, firman, kemana-mana Yesus itu andalannya adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu, saudara? Ya, karena firman Tuhan itu memiliki kuasa yang bisa mengubah hidup orang. Kita kenal, saudara, itu Sakeus. Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai yang dulunya dia itu adalah orang yang sangat pelit, kikir, penipu, ya. Tetapi ketika dia sudah mendengar firman perkataan Yesus, dia menjadi orang yang berubah. Dia menjadi orang yang diubahkan. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Dia menjadi orang baik, ya. 180 derajat dia berubah, saudara. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena firman. Kita melihat perubahan hidup daripada perempuan Samaria, saudara, ya. Perempuan Samaria itu, Yesus berkata, kau itu adalah orang yang sudah punya 5 suami. Oh, kaget dia, bisa Yesus tahu. Bertobat kamu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini menjadi orang yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, orang yang bisa bersaksi di lingkungannya itu. Dia menjadi kesaksian. Kenapa? Karena firman. Dia berubah, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin, saudara, kita juga bisa menjadi orang baik. Kita juga bisa menjadi orang yang berubah. Ya, saya yakin dan percaya itu semua karena firman Tuhan. Amin. Karena firman. Nah, saudara, saya tidak pernah mendengar orang berkata seperti ini. Wah, Pak Erwin, ini saya ingin menjadi orang baik. Saya ingin menjadi orang yang berubah. Itu sebabnya karena saya selama ini membaca buku-buku matematika. Saya tidak pernah mendengar bahwa saya ingin menjadi orang yang berubah. Saya orang yang diubahkan hidup saya karena saya membaca buku fisika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya pernah mendengar bahwa saya ini berubah, saya bertobat, dan saya menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya orang baik saat ini. Itu pun sekarang karena saya itu belajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada satu penginjil dari Tiongkok, ya, penginjil dari Tiongkok, dia itu memberi kesaksian ke Indonesia di suatu gereja. Dia bersaksi. Nah, dia menyaksikan bahwa perubahan di Tiongkok, di China, itu perubahan orang-orang Kristen itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan beberapa puluh tahun ke depan, bahwa di Tiongkok akan menjadi orang yang terbanyak orang-orang Kristen di dunia ini, selain daripada Amerika, ya, ataupun yang lain. Menjadi salah satu negara yang memiliki orang Kristen terbanyak di dunia ini. Wah, orang-orang tertarik dengan kesaksian. Satu orang dia bertanya seperti ini, kenapa itu bisa terjadi? Ya, langsung dia menjawab, ya, karena kuasa firman Tuhan. Orang-orang China di Tiongkok itu suka baca firman Tuhan. Orang Indonesia juga bilang seperti ini. Orang-orang Indonesia juga banyak dan suka itu baca firman juga. Nah, iya, Indonesia itu kan memang
dari kiri ke kanan. Makanya kalau ada firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Bagaimana reaksinya? Dari kiri ke kanan. Nah, geleng-geleng kepala. Nah, oh tidak. Sama juga orang Arab. Orang Arab bacanya dari kanan ke kiri. Ya kan, percayalah kepada Tuhan. Nah, tidak. Jadi karena itu geleng-geleng kepala bacanya. Kenapa orang Tiongkok itu banyak orang yang bertobat? Nah, karena ketika baca firman Tuhan dibaca, percayalah kepada Tuhan. Bacanya itu dari atas ke bawah. Makanya percayalah kepada Tuhan. Oe. Nah, itu kan. Makanya orang-orang Tiongkok itu banyak yang percaya kepada Yesus karena kuasa firman Tuhan. Nah, maksud saya di sini bukan cara bacanya, saudara-saudara ya. Saudaraku yang dikasihi, tapi karena kuasa firman Tuhan. Ingat, kuasa perubahan hidup seseorang itu diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu perlu kita mengetahui dalam kehidupan ini. Ataupun kita perlu memiliki pengetahuan di dalam hal kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau ada yang dapat bisa langsung baca. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, ada 4 hal yang bisa kita lihat di sana. Manfaat belajar firman Tuhan. Manfaat belajar firman Tuhan itu yang pertama dikatakan itu adalah mengajar. Mengajar orang. Diajari. Nah, kenapa kita mengajar orang? Karena bodoh. Kenapa perlu diajari? Supaya bisa. Itu mengajar. Kemudian dikatakan itu menyatakan kesalahan. Orang yang selama ini merasa dirinya itu benar. Woi, kamu salah. Kamu itu punya 2 istri selingkuh itu salah. Kamu itu mencuri itu salah. Kamu itu merampok penipu itu dan juga membunuh orang salah. Nah, saudara-saudara, menyatakan kesalahan. Dan ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan dalam hal tadi saya katakan itu merubah suatu hidup seseorang. Orang yang suka selama ini emosional, temperamennya selalu naik, ya dia diubah oleh firman menjadi orang yang lemah lembut. Nah, kemudian dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran itu artinya di sini yang selama ini tidak pernah ada pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada pengetahuan tentang Alkitab, maka sekarang ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita banyak mengetahui tentang isi Alkitab ini. Dididiklah kita di dalam kebenaran ini sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah makanya kita itu selalu mengadakan PA, pendalaman Alkitab. Ya, itu penting saudara, untuk mengetahui apa yang menjadi isi firman Tuhan, makna-maknanya, pengertiannya, dan juga itu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Nah, memang selama ini saudara-saudara kita masih pandemi, jadi kita tunda dulu ya, nanti sampai bisa kondusif nanti kita bisa belajar PA bersama-sama lagi. Nah, saudara-saudara, mengapa harus mendalami Alkitab? Karena inilah induk daripada segala ilmu pengetahuan. Saudara, kita banyak mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan tentang manusia itu berbicara tentang psikologi. Ya, kalau berbicara
teologi. Ya, kemudian kita belajar tentang ilmu fisika. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ada satu hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini, yaitu ilmu tentang Tuhan, yaitu teologi. Saudara-saudara, oleh karena itu saudara, mari kita jangan hanya kita belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain penting bagi kita, tetapi juga hal yang paling terpenting adalah ilmu teologi. Saudara, ada satu kisah satu keluarga, ya, ada punya anak, beberapa anak, ada 4 anak saudara, dan kemudian ya satu orang anak itu dia mengatakan kepada orang tuanya demikian, "Ma, ini nanti saya mau belajar psikologi nanti ya." Ya, terus datang emaknya berkata, "Gak usah kamu belajar tentang psikologi, nanti kamu mau cari pekerjaan susah. Nah, karena kamu pintar, karena kamu itu masuk kuliah kedokteran, supaya nanti kamu itu punya tempat praktek dan punya banyak duit. Nah, dan kemudian anak yang kedua disuruh kamu itu nanti itu sekolahnya itu sekolah insinyur, supaya bisa menciptakan bangunan-bangunan yang bagus-bagus, properti yang sangat luar biasa. Nah, kamu yang ketiga, kamu itu harus belajar hukum, supaya kamu itu bisa menjadi pengacara yang handal dan hebat, seperti Hotman Paris. Karena nanti kamu punya duit yang banyak." Nah, terus yang terakhir saudara-saudara, ada anaknya agak yang lumayan oon. Ya, lumayan oon, bodoh. Nah, tapi kalau kamu tidak apa-apa lah. Kamu masuk sekolah pendeta, sekolah teologi, tidak apa-apa. Saudara-saudara, ini udah terbalik. Masa anak yang bodoh malah disuruh kepada sekolah teologi ataupun belajar firman Tuhan? Bagaimana nanti nasib daripada jemaat yang dibimbingnya? Apa enggak amburadul semua? Ya kan saudara, satu kali saudara-saudara begini. Ada satu kali ingin pendeta ini mengevaluasi daripada jemaat sekolah minggunya sendiri. Tiba-tiba dia datangi sekolah minggu, dan kemudian dia menyapa anak-anak, "Shalom anak-anak, shalom, selamat pagi. Anak-anak, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya." Nah, dia tanya demikian, "Kira-kira anak-anak siapa yang merobohkan tembok Yeriko?" Anak-anak terdiam semua, termangu, tidak ada yang bisa jawab. Kemudian bapak pendeta ini menunjuk anak yang paling belakang. "Hai kamu yang di belakang, kira-kira siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko?" Wih, anak yang di belakang dengan pucat, mukanya merasa ketakutan, dan dia berkata, "Om, terus terang Om, bahwa yang meruntuhkan tembok Yeriko itu adalah bukan saya Om. Jujur Om, bukan saya yang meruntuhkan tembok itu." Wih, kaget pendetanya mendengar apa yang menjadi jawaban daripada anak itu. Wah, kemudian dia panggil guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya ditanya demikian, "Kenapa kau anak sekolah minggu bisa menjawab seperti itu?" Ya, kemudian datang guru sekolah minggunya menjawab demikian, "Bapak Gembala, terus terang dan saya jujur, memang kalau saya melihat anak itu, sebenarnya dia adalah anak yang baik dan anak yang jujur. Terus terang juga saya katakan bahwa bukan dia yang meruntuhkan tembok Yeriko itu." Wah, pendetanya, gembalanya semakin gundah gulana, semakin bingung, kok bisa ini terjadi. Akhirnya rapat mendadak majelis. Sore hari itu semua dikumpulkan majelis, dan dia ceritakan tentang keadaan yang tadi kepada semua majelis itu. Dan satu majelis tertua ini berkata, "Bapak pendeta, Bapak gembala yang kami hormati, ya terus terang, kalaupun ada tembok yang rubuh tersebut, ya saya pikir
kita kan masih punya banyak dana kas. Kalaupun ada yang merubuhkan tembok tersebut, katakan saja kepada saya, dan nanti akan saya panggil tukang untuk memperbaiki tembok yang rubuh tersebut. Waduh, bingung Bapak pendetanya. Wah, gimana ini pengetahuan Alkitab tentang semua jemaatnya tersebut? Saudara-saudara, makanya penting dalam kehidupan ini untuk mengetahui firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, supaya iman kita itu kuat. Ya, merindukan firman, membaca firman, itu harus menjadi gaya hidup kita. Tetapi ada sekarang itu saudara-saudara tidak suka firman. Kalau bangun pagi, saudara, yang dicari bukan firman Tuhan. Yang dicari apa, saudara? Yang dicari adalah kopi, minum teh, roti, apalagi snack, makanan sarapan pagi. Itu yang dicari. Saudara, kalau kita punya gaya hidup seperti ini, tiap pagi kita langsung cari kopi dan teh, cari roti, cari makanan, saya katakan tubuh kita memang montok, tapi iman kita itu rontok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cari firman, karena inilah yang membuat iman kita itu kuat. Bahkan juga firman itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita ini. Kalau ada di dalam handphone kita itu menunjuk suatu peta perjalanan, namanya adalah GPS, Global Positioning System. Nah, tetapi kalau kita dalam kehidupan ini, kita harus juga punya petunjuk hidup, yaitu firman Tuhan, GPS, God Position System. Harus ada petunjuk hidup kita, yaitu firman Allah. Orang yang bisa mengalami kuasa Tuhan, orang yang akan terus-menerus mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, adalah orang yang mengerti firman, memahami firman, dan mencintai firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Makanya itu kemana-mana Yesus tadi dikatakan selalu memberitakan firman. Karena apa? Ada kuasa di dalam firman tersebut. Saudara, sadar tidak sadar sebenarnya kalau kita memiliki gaya hidup yang cinta firman Tuhan, saya tidak percaya juga secara terus-menerus kehidupan kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dan kuasa-kuasa Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kedua, coba kita perhatikan di sana. Yang kedua, yang pertama tadi itu bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita harus mengalami kuasa firman dan kemudian mengalami kuasa persatuan. Ayat yang kedua sampai 4 di dalam Markus 2, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat tadi dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang-orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus saling tolong menolong. Ya, ada kuasa persatuan di dalam saling tolong menolong dan juga saling menopang. Saudara, tadi dikatakan itu ada berapa orang yang menggotong orang tersebut, orang lumpuh itu. Ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh tersebut. Saudara, mereka itu berusaha untuk
merupakan jalan yang sangat sulit. Ya kan? Karena apa? Orang kalau kita mau ke atap itu, apakah gampang, saudara? Gak gampang, apalagi saya seperti orang-orang gemuk seperti ini. Perjuangan setengah mati untuk naik ke atas atap. Apalagi menggotong orang yang sedang lumpuh ke atas atap. Bawa diri sendiri saja itu sudah susah, apalagi membawa orang lain. Dan orang lain ini pun sedang sakit. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita pegang. Sekalipun kita di tengah kesulitan, sekalipun kita menghadapi jalan yang sukar, tapi kalau ada kuasa persatuan, di sana akan terjadi kuasa Tuhan dan mujizat. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberat apapun mungkin pergumulan kita di dalam gereja saat ini, tapi kalau kita semua punya kuasa persatuan, saya tidak percaya gereja kita bisa maju. Amin. Saudara, tengah kesulitan saat ini kita sedang mempergumulkan biaya untuk membeli tanah, gedung gereja. Ya, saudara-saudara, sekarang kita sedang menempuh jalan yang sangat sulit sekali. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita semua bisa bersatu hati, ya, kita punya kuasa persatuan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, demikian juga halnya dengan keluarga. Ya, keluarga itu juga harus punya kuasa persatuan. Ya, punya kuasa persatuan supaya apa? Supaya hidup harmonis, supaya hidup rukun, tidak saling kecewa, tidak saling cemas, dan tidak saling curiga. Saudara, ada yang pasangan yang saling curiga di sini? Satu kali saudara-saudara ada suami yang dan istrinya sedang tertidur. Waduh, tidur terlelap, ngorok lagi. Tidur saudara, ya kan? Tiba-tiba suaminya dikagetkan handphone bunyi. Saudara, apa yang dilihatnya saudara? Wah, dilihat, dibaca HP istrinya bunyi. Dibaca beautiful. Wih, hatinya berkecamuk, gundah gulana. Siapa yang menggoda istri saya ini malam-malam mengatakan beautiful? Wah, dibangunin istrinya, bangun. Bangunin yang setengah terlelap gitu. Waduh, marah-marah. Apa yang dijawab? Bangunin saya, enak-enak tidur ini. Lihat ini handphone ini. Baca ini, ada yang SMS kamu, ada yang WhatsApp kamu ini. Tulisannya beautiful. Siapa itu? Wah, dia pecah-pecah matanya. Itu benar itu. Apa yang dilihat HP-nya ini? Ternyata dilihatnya saudara-saudara. Wah, baterai full. Wah, langsung ditepuk. Bapak itu kalau baca handphone pakai kacamata, tulisannya itu bukan beautiful, tapi baterai full. Ternyata saudara-saudara, ada aplikasi kalau ngecas HP, ya, kalau dicas HP itu, jadi kalau fast full, handphonenya itu baterainya itu bunyi dan tulisannya muncul baterai full. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada kuasa persatuan, ada kecemasan, ya, ada saling curiga, hidup keluarga tidak akan rukun. Tapi marilah kita punya kuasa persatuan, saling mengasihi, saling percaya, ya, supaya kita bisa melewati kehidupan ini dengan damai dan kasih yang daripada Kristus. Amin, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, milikilah kuasa persatuan. Ya, persatuan itu penting. Apalagi dalam kehidupan bergereja. Saudara, saya katakan kunci keberhasilan dalam suatu gereja
di mana ketika jemaat-jemaat itu bisa saling menopang dan punya persatuan. Jangan kita saudara-saudara terbalik. Ya, kita harus punya persatuan. Jangan sampai kita terbalik, malah kita punya kuasa penghancuran. Itu repot. Saudara-saudara, saya menasihatkan kita semua kepada seluruh jemaat, ya jangan kita menjadi orang provokator. Nah, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kemudian pulang ke rumah, wah, aku tadi dengar itu banyak pakai itu pasti buat kami. Wah, kamu itu dijelek-jelekkan, kamu itu diomongin. Waduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga itu menekankan ini tadi pagi kepada seluruh jemaat. Jangan kita memiliki kuasa penghancuran, ya, tapi kita milikilah kuasa persatuan. Ya, orang yang sudah jauh dari Tuhan, tarik kembali. Ada orang yang mungkin bersalah, ayo nasihati. Kita saling membimbing dalam kebenaran. Karena apa? Kita ini satu komunitas. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kuasa persatuan iman kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita berjemaah di tempat ini. Amin. Kita tumbuhkan supaya kita juga bisa bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga dikatakan milikilah kuasa iman. Kuasa iman. Ayat yang kelima itu dikatakan di sana, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni mereka. Berbicara tentang kuasa iman ini adalah dikatakan, ternyata ada suatu terobosan yang besar. Saudara, hebat mana iman hanya seorang diri atau dengan iman sekelompok orang? Tentunya iman sekelompok orang. Amin. Tadi dikatakan dia bisa mengalami mujizat kuasa Tuhan itu karena iman siapa? Bukan hanya iman orang lumpuh loh yang dilihat Tuhan, tetapi imannya 4 orang tadi. Artinya saya dia lihat itu iman 5 orang. Luar biasa. Kok sampai orang ini mau ngantarin orang lumpuh ini kepada saya? Sampai mereka itu berjeri-jeri lelah mengatakan orang lumpuh ini. Itu adalah artinya di sana bahwa mereka juga, kalau mereka bawa orang lumpuh ini kepada Yesus, orang lumpuh ini pasti sembuh. Makanya usaha mereka itu nggak sia-sia. Iya kan? Jadi Tuhan lihat iman mereka. Saudaraku, saya ambil kelereng kecil, saya lempar kepada saudara. Apa yang saudara rasakan? Sakit ya? Mungkin seperti gigitan seekor binatang kelihatan sakit. Aduh, sakit. Pak ini jahat sekali. Tapi saya ambil lagi yang itu, bukan jahat lagi saudara. Saya ambil batu semetar bola, kemudian saya lempar ke saudara. Apa yang Anda rasakan? Masih sakit? Oh, nggak pingsan lagi, mati. Terlalu jahat ya. Maksud saya apa di sini, saudara? Kalau kelereng itu hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi batu sebesar bola itu tidak hanya menimbulkan rasa sakit, bukan hanya menimbulkan rasa pingsan, tetapi bisa mati. Artinya semakin besar yang kita lempar, semakin dahsyat akibatnya. Sama saudara, semakin besar dan semakin banyak orang yang punya iman, maka akan terjadi suatu terobosan. Saudara, saya punya iman, gereja kita ini nanti satu saat kita akan memiliki gedung gereja yang bisa kita bangun.
saudara dan saya bisa punya iman yang luar biasa. Kita bisa bersatu dalam iman. Kuasa iman itu akan Tuhan nyatakan. Satu terobosan yang luar biasa bisa terjadi dalam gereja kita. Saudara-saudara, iman, kalau berbicara tentang iman itu dalam konteks Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, saya berikan satu contoh ilustrasi yang sangat gampang, mungkin kita pahami bersama. Saudara pernahkah ke sebuah restoran dan ada tulisannya dikatakan di sana all you can eat? Apa artinya? Semua bisa. Pernah mungkin enggak? Saudara, wah ini perlu kita aja ini ya. Cari dulu nanti restoran all you can eat ya. Jadi tulisan all you can eat artinya di sana semua bisa dimakan makanan di sana. Ya all you can eat, ya pokoknya semua bisa dimakan. Sendok, piring, segala macam, garpu, ya cangkir ya, kalau kau bisa makan semuanya. Ya saudara-saudara, semua makanan bisa dimakan di sana all you can eat. Ada namanya mungkin itu nasi goreng, ayam goreng, ya daging sapi, Yunghai, barongsai, ya macam-macam lah saudara ya. Tapi saudara, untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan ini, makanan ini harus ada yang namanya satu wadah. Apa itu? Piring. Piring saudara. Kalau kita mau makan itu kan harus butuh piring. Apa saudara pernah makan tidak pakai piring? Pergi ke satu pesta gitu. Ada waktu saya dulu menikah saudara itu makannya gimana? Gak pakai piring kan? Langsung copot-copot aja. Makan. Saudara, mungkin kalau dilihat orang itu ya, saudara nyopot-nyopot itu, yang di belakang orang di belakang ngambil pertungan lagi nanti pukul tangan saudara. Gak boleh ya kan? Tapi kita butuh wadah untuk nampung makanan itu dan kemudian kita makan. Iman itu sama seperti wadah dan piring. Bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu mujizat Tuhan dan juga kuasa Tuhan sebenarnya itu sudah tersedia. Kita akan bisa menikmatinya. Sekarang tergantung ada enggak iman kita itu, ada enggak wadah itu kita siapkan, yaitu namanya iman. Makanya saudara, kalau kita menyiapkan wadah piring ini hanya sebesar kecil saja piring itu, maka makanan juga di situ muat itu hanya sedikit. Tapi kalau wadah piring kita ini besar, maka akan banyak makanan yang bisa ditampung. Iman kita itu kalau kecil, kita akan mengalami kuasa Tuhan hanya sebatas sedikit saja. Tapi ketika iman kita itu besar, ya, maka kita akan bisa menikmati kuasa mujizat Tuhan yang lebih banyak, yang lebih dahsyat. Kita tampung. Sekarang pertanyaannya, kita siapkan dak iman kita seperti wadah piring. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemudian dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Saudara, saya mau tanya dulu. Ya. Saudara percaya dan beriman ada pohon Natal di sini? Percaya ada pohon Natal di sini? Percaya? Ya. Saudara percaya ada speaker di sana di depan ini? Saudara, saya katakan pohon Natal yang
Saudara percaya nggak bahwa nanti 1-2 tahun ke depan bahwa gereja kita tidak seperti ini lagi, tapi sudah bagus dibangun dan los semuanya, dan kita pasti bisa membeli, dan kita yakin Tuhan pasti tolong. Saudara percaya? Bagaimana kita percaya? Pakai bagaimana? Dengan iman. Karena apa? Belum terlihat. Saudara, hal-hal yang belum terlihat itulah kita pakai iman. Kalau hal-hal yang sudah terlihat ini nggak perlu pakai iman, cukup mata saja untuk melihat. Kuasa iman itu dibutuhkan. Saudara-saudara, datang kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus, minta kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Dibutuhkan apa? Iman. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya iman. Saya berharap juga kita semua jemaat Tuhan punya iman. Satukan iman kita, ya, sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan? Ya, alamilah kuasa pengampunan. Ayat 5 bagian terakhir dikatakan dari Markus pasal 2 ayat 5 bagian terakhir, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak memang penyakit yang ditimbulkan oleh karena dosa. Ada, ya, dalam Keluaran 15 ayat 26 itu ada penyakit-penyakit yang karena dosa. Karena itu perlu pengampunan daripada Tuhan, supaya dosa kita dipulihkan dan disembuhkan. Dan kemudian saudara-saudara, ada suatu penyakit jiwa, ada suatu akar pahit, ada suatu sakit hati, dan juga stres frustasi yang dialami oleh orang. Karena apa? Ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang sudah menjerumuskan dia, ada orang yang membuat dia hingga mengalami yang namanya akar pahit, sehingga dia frustasi, sehingga dia stres, sehingga dia benci, sehingga dia punya amarah, dendam berkat kepada orang yang menyakiti dia. Sudah pernah disakiti orang? Mungkin pernah Anda disakiti orang. Anda mengalami hal yang sama, sakit hati, dendam, dan ingin membalasnya. Dan itu terjadi kenapa, saudara-saudara? Karena tidak ada sesuatu yang namanya pengampunan. Tapi saudara, kalau kita punya pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita itu akan mengalami kesembuhan. Amin. Sembuh dari apa? Sembuh dari kebencian, sembuh dari akar pahit, sembuh dari kepahitan hati, sembuh dari sakit hati yang mendalam. Kita akan mengalami kesembuhan karena apa? Karena ada sesuatu yang namanya pengampunan. Saudara dan saya itu wajib melepaskan pengampunan kepada orang. Amin. Siapa yang Anda benci saat ini, ampuni dia dalam hati, supaya kita bisa sembuh, supaya kita bisa mengalami mujizat, supaya kita bisa mengalami kuasa daripada Tuhan. Ada orang-orang yang memang disakiti oleh orang sangat luar biasa, ya mungkin sampai dia benci, akar pahit, ya mengalami suatu yang namanya kepahitan hati dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak bisa melupakan seumur hidupnya. Saya katakan saudara, itu semua karena memang tidak ada pengampunan. Tugas kita mengampuni orang lain. Karena ingatlah, Yesus sudah mengampuni kita di kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu kalau Yesus mengampuni kita, maka tentu juga kita harus mengampuni orang lain.
Saya rindu ini kita melihat video ini. Saudara, ini adalah seorang Ibu Silvi, ya, seorang Ibu Silvi sebentar dulu, ya. Ya, apa namanya? Dia adalah seorang dokter kandungan. Dia diceraikan oleh suaminya, ya, tetapi dia berhasil mengamuni suaminya. Mari kita simak bersama-sama, ya. Oke, biarkan saja. Langsung turun, sudah, biarkan. Ya. Saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah dengan suami, kedua anak ikut saya. Dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doamu, seandainya suatu hari kita mendengar bahwa apa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah kita mohon nanti saja bagaimana kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan ada lagi, tapi nggak usah transaksi. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar tetangga, saya bilang ini mesti apa sikap kita? Ya sama aja nih. Kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya, tapi kita jangan transaksi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja ini juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa untuk niatnya mau berdoa ya. Nah, sudah selesai kasih selamat, saya juga pulang. Bapaknya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Nah, sesudah itu kira-kira 3 tahun kemudian dapat telepon. Cik Afif, ini ya, saya mau di seksio, doain ya. Nah, terus yang terima telepon itu anak saya. Kemudian yang baru ngomong sama saya, terus saya bilang, aduh kita jadi mendengar ini mau dioperasi, mau punya anak, kita mesti apa ya? Siapa yang telepon? Istri baru. Oh, istri barunya mau punya anak, telepon minta kita doa. Ya udah kita doakan. Terus kita pergi pagi-pagi ke rumah sakit yang mau operasi. Saya yang terakhir megang tangan istri barunya itu sampai mau masuk ke kamar, kamu dia seperti takut, seperti khawatir gitu anak pertama. Nah, sudah selesai masuk operasi kamar, pendeta datang, mestinya dia doa, tapi dia telat datang, jadi saya udah keburu doain kan. Pendeta mau bilang apa? Si Silvi kok ada di sini? Nah, saya barusan berdoa, loh kok bisa? Loh kenapa gak bisa? Ya akhirnya ya dapat 1 anak, dapat 2 anak. Satu hari mantan suami bilang, minta izin boleh nggak supaya mama kandung sama mama manggil kamu mami, manggil aku boleh. Nah udah, jadi baiknya begitu. Tapi satu hari kita didengar mantan suami ini ada tumor di kepala, lalu mau dioperasi. Nah jadi saya datang. Itu momen sebuah biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu. Enteng ini mungkin yang namanya pengampunan gitu ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma 1 kali, di dalam negeri sampai berapa kali. Nah, satu saat waktu ada di rumah sakit, saya berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang ingin membagi warisan dengan anak-anak 2 yang masih kecil, silakan saja. Saya bisa membantu. Nggak usah pusing sama anak 2 yang berikut saya. Lalu suami itu, mantan suami merasa lega banget. Itu
saya tidak pernah mengira bahwa itu bukan waktu akhir dari kita masih bersama. Sebab 2 minggu kemudian, mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi mengalami dikubur di San Diego. Nah, kemudian anak saya yang besar itu yang diminta saya untuk urus uang duka. Nah, sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang gini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh, kedua kuburan yang dipesan di sini untuk kamu dan mantan suami, saya beli dia, ya. Saya beli, nanti saya juga tak ikutan dipakai juga. Jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga. Jadi dia, wah senang, langsung ACC ya saudara. Akhirnya begitu. Jadi selama 3 bulan berikutnya saya akan menjemput anak-anak yang masih kecil itu, saya jadi supirnya. Tiap hari gitu. Tapi enjoy sekali, saya nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, rasa dan kami itu kasih yang itu segala sesuatu yang lagi dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat sampai sekarang, ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah gak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu itu bahwa kuncinya sebenarnya apa. Itu kan seperti gampang mengampuni. Apa emang merasanya? Tapi kan yang ngerjakan di dalam kita itu kan sebetulnya Tuhan juga, bukan sayanya hebat apa. Jadi gak gampang gitu kan? Menuju surat ayat begitu juga ada. Sebetulnya Tuhan ya, Roh Kudus yang membawa saya sampai mengampuni itu. Kan misalnya kalau dengar dari orang lain, kok susah ya mengampuni, kok yang gini gitu, kok enak aja udah saya begini gitu. Untuk kok saya mau mikir gitu ya. Jadi saya bilang, engkau masih contoh dari selalu ampuni mereka, sekalipun mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah sekarang kita mestinya sekalipun kita tahu apa yang diperbuat, tetap ampuni mau Tuhan udah kasih contohnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kata-katanya sangat bagus yang terakhir dia katakan. Kalau Tuhan Yesus mengampuni orang, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, dikatakan sekalipun kita tahu apa yang mereka perbuat terhadap kita harus tetap mengampuni. Amin. Saudara-saudara, mari kita memiliki kuasa pengampunan, supaya kita juga boleh merasakan kuasa Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Kesaksian Ibu Silvi ini sangat luar biasa. Dia diceraikan suaminya, ya, kemudian menikah lagi, dan kemudian diundang saudara. Saya tanya saudara, kalau ada mungkin yang cerai, ya, dan diundang lagi, dikira datang nggak? Oh, atau mungkin pasangan yang yang sudah lama berpacaran, tapi tiba-tiba ditinggal. 1 tahun kemudian datang undangan. Datang nggak? Datang sih, tapi bawa pentungan. Iya, iya kan saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia luar biasa. Dia melepaskan pengampunan kepada suaminya. Dikatakan orang yang melepaskan pengampunan itu dia ringan, enteng sekali, seperti selembar kertas. Saudara kalau mengikuti kesaksiannya dia itu sebelumnya, kenapa dia bisa mengampuni? Ya, karena dia baca firman Tuhan. Dia semakin hari diubahkan oleh firman. Belajar firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Sejak dia diceraikan oleh suaminya, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya satu kali dia bisa melepaskan pengampunan kepada suaminya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Melalui kesaksian ini bisa kita ambil hikmatnya adalah siapapun yang menyakiti kita, lepaskan pengampunan bagi mereka, karena Tuhan Yesus telah mengampuni saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Saya mengundang singer, kita menyanyikan satu pujian mengampuni.
sekali lagi dari awal. Jadi ketika hatiku gelisah, aku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku lagi aku memberi hati mengasihi. Ampuni, ampuni ya kami, Kamu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Ampuni tiada kami, Kamu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Sekali lagi, ampuni, ampuni tiada kami, Kamu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Mengasihi tiada kami. Mengasihi tiada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu ingin mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga ingin merindukan kuasa firman Tuhan. Boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kuasa persatuan, kami boleh mengalami kuasa iman. Bahkan terlebih Tuhan, kami boleh mengalami kuasa pengampunan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari demi hari kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami terus-menerus mujizat Allah dan juga kuasa-kuasa Allah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, ya sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman kita. Saudara, hari Minggu, ya, hari Minggu itu kita akan merayakan perayaan Natal Akbar, Natal gabungan GKS se-Indonesia. Nah, untuk kita yang ada di GKS Kota Damai ini, kita akan menggabungkan ibadah perayaan Natal gabungan bersama dengan ibadah sore hari. Nah, jangan lupa kalau biasa kita ini kan jam 5 masuk, biasa mulai jam 5. Nah, hari Minggu khusus Natal gabungan kita semua akan merayakannya, dan kita mulai pukul 16.00 ataupun jam 4 sore. Saya harap saudara sekalian jangan lupa untuk acara ini. Nanti kita akan ada juga penyalaan lilin, ya. Jangan lupa juga protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga jaga jarak nanti. Nah, kita bisa merayakannya dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, hati yang damai. Ya, oleh karena itu protokol kesehatan harus ditingkatkan dan juga dijaga bersama-sama, disiplin semua. Ya, jangan lupa Natal bersama GKS Indonesia ini semua. Nanti kita akan merayakannya dan mengikuti ibadah yang akan langsung live dari GKL Sinode Kita Pusat Jakarta. Ya, kita akan mengikuti acara Natal ini secara virtual, secara online.
biarlah semuanya kita doakan nanti acara ini berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa acara ini. Yang berikutnya, nah ini nanti ada pembicara tamu, yaitu Ibu Dr. Ana ya Kristiani yang dari Tarawas, ya saudara. Kita akan merayakan dan dilayani oleh beliau. Ya, ini adalah dosen pembimbing saya di Aceh waktu saya mengambil S2. Ya, luar biasa, ibu ini juga punya suatu pengetahuan yang cukup luar biasa bagi saya ya. Ya, dia hebat dalam hal sains yang pengetahuan ya. Ya, kita nikmati nanti Natal pada tanggal 24 Desember ini dan HUT yang ke-7. Jangan lupa acara kita ini nanti mulai pukul 17.00 ataupun jam 5 sore. Tentunya dengan protokol kesehatan yang paling kita prioritaskan juga bagi seluruh jemaat ya. Ya, baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Berikutnya, nah tadi sudah ada latihan core, nanti hari Minggu kita ada latihan core terakhir ya. Jangan lupa hadir semua peserta core supaya minggu berikutnya kita akan ada ini rekaman ya, antara Senin, Selasa, besok setelah tanggal 13 ya. Kemudian karena nanti akan diedit masiannya, diedit dan dibuat itu kata-katanya nyanyian kita itu jadi suatu suatu aktivitas yang membutuhkan waktu yang cukup banyak ya untuk mengedit hal seperti itu ya. Kemudian saudara, jangan lupa untuk peserta core yang sudah memberikan ukuran baju itu, jangan lupa ya membayar 100.000 ya satu baju ya, supaya kita bisa kembali, karena itu ditalangi oleh dana gereja dulu soalnya ya, jadi bisa kembali dana gereja untuk keperluan pelayanan kita di tempat ini. Nah kemudian ya hari Minggu ya, hari ini ya sudah ya saudara-saudara, sudah tadi ya kita sudah melaksanakan rapat. Nah ini acara Natal dan HUT kita tadi sudah saya jelaskan ya. Hari Kamis 24 Desember pukul 5 sore ya, dan dirayakan oleh jemaat sendiri ya, dan tidak mengundang orang. Saudara, kita harus memahami tentunya dengan suasana COVID-19 ini. Saya terus akan menasihatkan saudara, mari kita merayakan ini bersama jemaat kita sendiri dulu. Nah, kita tidak mengundang orang dulu ya, untuk menjaga, saling menjaga supaya tidak menularkan dan ditularkan mengenai masalah COVID-19 ini ya. Kita rayakan bersama dulu, bersama jemaat sendiri dulu. Berikutnya ya, ibadah sekolah minggu itu secara online nanti kalau Natal sekolah minggu pada 25 Desember tersebut ya pukul 3 sore ya. Harapkan nanti anak-anak bisa membukanya dan mengikuti acaranya yang akan disiarkan oleh guru sekolah minggu langsung dari online dari YouTube GKR Kota Damai ya. Berikutnya ya saudara-saudara, kita ada janji iman sukarela ya. Saudara yang mungkin masih berkontribusi, silakan catat di depan ada kertas kecil dan tidak dipaksakan, bisa diberikan kepada pengunjung citra untuk kebutuhan Natal kita ya. Berikutnya, nah saudara-saudara, ini adalah kebutuhan untuk Natal kita ya. Kebutuhan Natal kita untuk Natal seluruh jemaat ya 5 juta, bingkisan Natal buat lingkungan 2 juta, kreatif pembicara Natal dan HUT 600.000, parcel untuk Bapak Jimmy Jonathan nanti 150.000, kuota HUT ke-7 150.000, dan dekorasi dan perlengkapan Natal 300.000. Jadi total yang sedang kita butuhkan 8.200.000. Kita doakan supaya bisa tercukupi senantiasa ya. Kemudian laporan persembahan. Oh ini ada ini ya, nama-nama yang sudah memberikan janji iman, bisa dilihat di warta ya, bisa dibaca sendiri.
Dan kemudian laporan persembahan 29 Desember ini ada persembahan umum 280 jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang sudah Kau tambahkan umur bagi mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati studi mereka. Bahkan berkati harapan mereka Tuhan. Anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka Tuhan. Tolong senantiasa. Bahkan kehidupan mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Iman kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan situasi yang kondusif sehingga pelaksanaan daripada pemilu ini Tuhan, pilkada serentak ini Tuhan, semuanya berjalan sesuai dan kehendak rencana Tuhan. Jauhkan diskriminasi. Kami biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan damai sejahtera. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk perayaan Natal Akbar yang akan kami laksanakan pada hari Minggu. Tuhan, Kau persiapkan hamba-Hamba-Mu yang melayani pada tanggal 13 tersebut dari pusat, baik itu pelayan-pelayan yang ada, bahkan pembicara, pendeta yang mulai. Tuhan urapi mereka sehingga kami boleh mengikuti perayaan Natal Akbar GKRC Indonesia ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan perayaan Natal yang akan kami laksanakan pada tanggal 24 Desember bersama jemaat. Tuhan tolong, Tuhan memberkati suasana yang baik, Tuhan memberkati hidup kami, cuaca, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh datang ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal dan HUT yang ke-7 GKR Kota Damai. Sekalipun kami merayakannya hanya jemaat sendiri. Terima kasih Tuhan, persiapkan dana-dana yang kami butuhkan sehingga semua bentuk-bentuk acara yang membutuhkan biaya semuanya Tuhan boleh tercukupi. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi senantiasa. Secara khusus Tuhan jagai Tuhan untuk bungkus dari penyebaran COVID-19. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu pun jemaat-Mu yang terkena COVID-19. Karena kami percaya penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga naungan daripada Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga jemaat-Mu, penuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita beserta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan suami dan istri, anak-anak, menghormati orang tua. Apa yang dibutuhkan oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan cukupkan mereka. Mereka yang mungkin mengalami sakit secara fisik, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan tolong membuka jalan. Apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, Tuhan nyatakan secara dalam kehendak Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan lingkungan kami Kota Damai ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan warga Kota Damai Tuhan saling mengasihi dan menciptakan dan menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah Kota Damai ini. Kami serahkan kota kami Gresik ini, biar Tuhan pimpin senantiasa kota kami Gresik ini. Dan juga Tuhan lawat, Tuhan memberkati kota kami ini beserta pemimpin-pemimpin kami. Berkati pemimpin kami Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat para medis, dokter, perawat, bidan, dan juga mereka yang berada di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka senantiasa. Bahkan jemaah orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan, bahkan orang-orang yang kami kenal Tuhan secara khusus Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak hal doa syafaat kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan kami.
Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada Ibu Bos. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan membahas persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memiliki dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang diiringi dari pujian Hidung Jemaat nomor 119. Hai dunia tiada.
sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan